Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali bisa melanjutkan pada pagi hari ini pembelajaran kita insyaallah taala dengan izin Allah tabaraka wa taala. Maka sudah semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan membuka kembali lembaran-lembaran dari Khulasah Ta'zibil Ilmi, yaitu berupa ringkasan padat yang berkaitan dengan pengagungan terhadap ilmu. Ini semua kita telaah agar kita bisa menjadi sosok orang yang mempelajari ilmu, bukan hanya sekedar belajar, tapi juga ikut turut serta mengagungkannya agar ilmu bisa berdiam di dalam hati kita dan memberikan pengaruh terhadap amal-amal kita. Alhamdulillah kita sampai kepada ma'kid yang ke-17, untayan nasihat yang ke-17, yaitu az-zabbu 'anil ilmi wa zawdu 'an hiyadhihi. Az-zabbu. Az-zabbu itu maknanya adalah membela. Az-zabbu, membela. Membela ilmu dan menjaga. Az-zawdu. Dan menjaga telaganya ilmu, hiyad, ya, telaganya ilmu. Di sini dikatakan inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan tujibul intisara lahu idza tu'arrida li janabihi bima la yasluh. Sesungguhnya lil ilmi, pada ilmu itu terdapat hurmah yang besar. Hurmah itu maknanya adalah kehormatan. Ya. Adanya kehormatan yang terletak di dalam ilmu, di mana seseorang yang hendak mendapatkan ilmu maka dia harus menghormati terlebih dahulu ilmu tersebut. Ya. Apalagi ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan tujibul intisara lahu idza tu'arrida li janabihi bima la yasluh. Ya. Wajib kita untuk menolongnya. Ya. Mengharuskan kita tentunya untuk melindunginya manakala ada upaya-upaya untuk merusak, ya, kemuliaan ilmu tersebut. Ya. Jika tu'arrida, jika ilmu tersebut diperlakukan pada hal-hal yang la yasluh, tidak pantas. Maka di sini waqad dhahara hadzal intisaru inda ahli ilmi fi madahir. Ya. Dan telah nampak penjagaan kepada ilmu di sisi para ulama di beberapa tempat, fi madahir, beberapa fenomena. Minha, di antaranya itu adalah ar-raddu 'alal mukhalif. Ar-raddu 'alal mukhalif, yaitu upaya membantah orang-orang yang menyelisihi hukum syariat.
Ya. Ini di antara bentuk penjagaan terhadap ilmu. Ketika kehormatan ilmu itu hendak tercoreng, ya, maka kita sebagai orang yang mencarinya, yang memilikinya, untuk menjaga kehormatannya dengan cara ini. Salah satunya yaitu arad alal mukhalif, yaitu membantah orang-orang yang menyimpang. Tentu sesuai dengan kadar kapasitas keilmuan kita. Nah, kemudian faman istabanat mukhalafatuhu di syariati rudda alaihi kainan mangkana. Ya, maka siapapun yang sudah jelas terkait mukhalafatuhu, ya, perselisihannya kepada hukum syariat, ya, maka dia rudda alaih, ya, rudda alaih, dibantah, maka dia dibantah kainan mangkana, siapapun dia, ya. Tentu dibantah itu mengkritik, ya, mengkritik suatu fatwa bukan berarti merendahkan orang yang sedang berfatwa. Kritiknya kritik ilmiah dengan ilmu, ya, dengan ilmu, di mana niatnya ingin meluruskan, mengislah. Karena apa? Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat, ya. Dan bagian dari nasihat itu merupakan peringatan. Ketika orang melakukan kesalahan, tidak berada pada jalur yang tepat, maka diperingatkan. Maka dikenal dengan istilah tahzir. Ya. Nah, diperingatkan dia, dinasihati. Karena itu merupakan bentuk kasih sayang kita sama muslim agar ilmu di sisi kita tetap terjaga kehormatannya. Hamiyatan lid-dini wa nasihatan lil muslimin, luar biasa. Nah, membantah orang-orang yang menyelisihi, ya, membantah orang-orang yang menyelisihi syariat itu bukan karena kita ingin merendahkan dia, ya, bukan karena kita ingin merendahkan dia. Bahkan di antara mereka itu adalah para alim ulama. Ingat, daging ulama itu beracun. Ya, tidaklah pantas kita merendahkan mereka. Nah, siapapun dia. Tapi sekali kita melihat adanya kekeliruan, ya, maka kita tidak boleh membenarkan kekeliruan tersebut. Kalau kita bisa meluruskan, maka kita luruskan. Tapi kalau masalahnya itu besar dan hanya para alim ulama juga yang bisa meluruskan, maka kita berikan kesempatan itu pada guru-guru kita, alim ulama yang lain untuk meluruskan kesalahan alim tersebut. Baik. Nah, ini dia hamiyatan alasannya. Ya, alasan membantah itu adalah hamiyatan sebagai bentuk penjagaan kepada agama kita. Ya, dan juga nasihatan lil muslimin sebagai bentuk mau'izah hasanah, nasihat, yaitu untayan-untayan kalimat hikmah, ya, kepada kaum muslimin. Nah, nah, di antaranya, ya, di antaranya wa minha, yaitu hajrul mubtadi'. Di antaranya adalah hajrul mubtadi'. Tentunya dalam masalah ini, ya. Nah, ini kita berbicara terkait potret, ya. Potret pembelaan para ulama terhadap ilmu. Kita berbicara terkait potret pembelaan ulama terhadap ilmu. Yang pertama, yaitu apa? Membantah, ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyelisihi syariat. Nah, siapapun yang jelas-jelas melisihi syariat, maka perlu dia dibantah. Maksudnya dibantah apanya? Pernyataannya. Pernyataan yang menyelisihi syariatnya. Dalam rangka pembelaan terhadap agama, ya tadi dibilang hamiyatan lid dini dan juga wa nasihatan lil muslimin, ya, sebagai nasihat juga kepada kaum muslimin. Dan yang kedua, hajrul mubtadi. Dan tentu yang kedua ini, ketika harus ada maslahat di sana, hajrul mubtadi, yaitu memboikot, memboikot ahlul bidah. Ya, ahlul bidah ini adalah ahlul bidah yang sangatlah besar kebid'ahannya, seperti bid'ah-bid'ah murji'ah, ya, bid'ah-bid'ah khawarij, ya, bid'ah-bid'ah dalam akidah, ya, bid'ah-bid'ah dalam akidah. Karena nanti terkait dalam masalah furu' itu nanti ada yang masalah idofiyah, ya, ada yang idofiyah. Nah, contoh misalkan juga seperti halnya bid'ah dalam kunut subuh, gitu. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi
Tidak semua para ulama membid'ahkan tersebut, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah pun ya mereka kunut subuh. Ya. Kan di antara pembelajar mazhab Syafi'i, ya, maka dialah kunut, mengangkat tangannya. Bahkan sebagai bentuk dikisahkan juga Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i yang berselisih pendapat terkait kunut. Tapi ketika Imam Ahmad sholat di belakang gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengangkat tangan ketika kunut, Imam Ahmad pun mengangkat. Dan begitu pun sebaliknya ketika Imam Ahmad imam yang dia tidak melaksanakan kunut dalam sholat subuhnya, maka Imam Syafi'i pun menghormati pendapat dari muridnya itu. Maka Imam Syafi'i pun tidak mengangkat tangannya. Nah, tentu ini bukan bid'ah pada ranah seperti itu. Ya, ada bid'ah-bid'ah yang lebih besar yang harus kita perhatikan. Ya, yaitu bid'ah murji'ah yang mengakhirkan amalan daripada terkait keimanan di dalam hati. Ini penting sekali. Nah, ini pemboikot terhadap alul bid'ah. Ya. Yang kedua ini hajrul mubtadi'. Ini haruslah ada maslahat di dalamnya. Ya. Sebagaimana di sini zakarahu Abu Ya'la al-Fara' ijma'an. Ya. Abu Ya'la al-Fara' menukil ijma' tentang ini. Ya. Abu Ya'la al-Fara' menukil ijma' tentang hal ini. Nah, dikatakan di situ fala yu'khadhul ilmu an ahlil bid'ah. Ya. Fala yu'khadhu al-ilmu an ahlil bid'ah. Maka tidaklah boleh diambil ilmu itu dari ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah yang semacam apa? Yang tadi telah kami jelaskan. Ya, bid'ah-bid'ah yang besar dalam ranah akidah. Ya, seperti Khawarij, Murji'ah, ya. Dan yang semisalnya yang memang sudah jelas perselisihan dia terhadap syariat. Amalan-amalan yang menyimpang. Tidak lagi mencontoh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan bahkan semakin terlihat dia sosok yang membangkang, yang bermudah-mudahan tasahul dalam agama. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Dan bahkan ya, bukan hanya ahli bid'ah tapi orang-orang fasik, gitu. Yang ketika ucapannya tak sesuai dengan amalannya. Lakin di sini dikatakan, idza turra ilaihi fala ba'sa. Ya, kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Perhatikan di situ kalimatnya ya. Ilmu tidak diambil dari ahli bid'ah, ya. Jika ya, kecuali jika dalam terpaksa keadaannya. Misalkan dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak ada yang mahir dalam satu disiplin ilmu ini. Apakah kita boleh mengambilnya? Nah, maka di antara para ulama ada yang mengisyaratkannya, kecuali ilmu akidah. Kecuali ilmu akidah. Nah, seperti hal misalnya qiraat, ya, ilmu terkait bacaan Al-Qur'an. Ya. Maka mungkin di antara mereka ada yang lebih fasih, ya, ada yang lebih mahir, dan juga ilmu-ilmu lughah, ya, ilmu-ilmu lughah. Barakallahu fiik. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan para ulama hadis, kama fi riwayati anhum, ya, ladal muhaddisun. Ya. Fi riwayati anhum lada al muhaddisin. Nah, baik, kita lanjut baca yang ketiga. Silakan dibaca, Fadl. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. Ya. Di sini pun juga masuk ke dalamnya zajrul muta'allim, yaitu menegur seorang murid. Menegur seorang murid, al-muta'allim, orang yang belajar. Idza ta'adda fi
bahsihi. Ya, jika dia telah melampaui batas dalam bahasnya, dalam pencarian dia terhadap ilmu. Maksudnya ketika duduk di majelis ilmu atau ketika berinteraksi, ketika ada gurunya di dalam majelis ilmu. Allah haraminhu ladadun, ya, atau nampak darinya ladadun, perdebatan, au su'u adabin, atau adabnya yang jelek. Maka di sini boleh seorang guru zajrul muta'allim, ya, atas dasar dalam rangka menasihati dan atas dasar sayangnya seorang guru pada muridnya, menegur. Ya, bahkan di situ dikatakan wa inihtajul muallimu wa inihtaja al muallimu, ya, wa inihtaja al muallimu ila ikhrajil muta'allim min majlisi. Dan jikalau dibutuhkan perbuatan si murid ini udah makin melonjak, tidak bisa diatur, maka seorang guru boleh untuk mengeluarkan si murid ini dari majelisnya, ya, ila untuk ikhraji, mengeluarkan al muta'allimi, orang yang belajar, min majlisihi, dari majelisnya. Lihat di situ zajran lahu falyaf'al, ya, dalam rangka untuk zajron, memperingatinya, dalam rangka untuk menegurnya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan hal tersebut, seorang guru melakukan hal tersebut. Nah, kama kana yaf'aluhu Syu'bah. Nah, ini sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Syu'bah, ya, bersama dengan Affan bin Muslim fi darsihi, di darsnya, ya. Ini ceritanya ketika Affan menyetorkan hafalan dan ada masalah. Syu'bah meluruskan dan Affan pun tak senang, ya, Affan tak senang. Nah, akan tetapi di sini Affan pun paham. Affan pun paham dan menyadari kesalahannya, ya, tidak baper. Namun, ya, ada kalanya memang seorang murid itu ketika dikeluarkan atau ketika ditegur oleh gurunya, ya, tidaklah boleh baginya untuk baper terus-menerus, ya, karena nanti bisa terhalang ilmu darinya, tidak berkah ilmu yang diberikan oleh gurunya, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, radhiyallahu taala, beliau pernah menyebutkan untaian kalimat yang sangat luar biasa, hikmah dalam syairnya. Isbir ala mural jafa min muallimi, ya, kata beliau, sabarlah terhadap keluh kesah, ya, pahitnya keluh kesah dari guru. Bersabar, kita diperintahkan untuk bersabar tuh. Isbir ala murral jafa min muallimi. Ya. Kenapa demikian? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena, ya, rusuba, kegagalan, karena sesungguhnya kegagalan untuk mendapatkan ilmu, yaitu apa? Kegagalan memperoleh ilmu itu, nah, finafarotihi, bersumber dari apa? Lari, kabur dari gurunya. Karena dia nggak mau sabar terkait keluh kesah gurunya yang suka baper, kadang dikit-dikit menghukum. Nah, ya, akhirnya apa? Besar di kemudian hari, tidak mendapatkan ilmu sedikit pun dari gurunya. Ya, walaupun dia telah banyak belajar dari gurunya, menghabiskan waktu bertahun-tahun. Nah, ini penting sekali. Lanjut. Waqad yusjarul muta'al waqad yusjarul muta'allimu bi'adami al-iqbali alaihi wa tarki ijabatihi fasukutu jawabun qalahu al-A'mash. Baik, barakallahu fiik. Di sini terkadang qad masuk ke fi'il mudhari, ya, bermakna taklil. Nah, jarang. Terkadang murid itu perlu untuk diperingatkan, ya. Yuzjar, zajran, diperingatkan. Ketika tidak adanya tuh al-iqbal alaih, ya, iqbal alaih. Nah,
Nah, diperingatkan afwan. Yuzjaru al-muta'allimu. Nah, terkadang seorang pembelajar itu, ya, murid maksudnya, boleh dia diperingatkan oleh gurunya dengan cara apa? Adamil iqbali alaih. Ya, dengan cara diabaikan. Ya, dengan cara diabaikan. Nah, ini sering kali ini. Ada seorang murid yang dia sering bertanya, tapi bertanya memancing keributan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya remeh-temeh. Ya, memancing keributan dan bisa menimbulkan perselisihan di antara thalib-thalib yang hadir di sana. Sebagaimana antum telah ketahui ya, teman-teman lainnya. Padahal gurunya bahas A dalam majelisnya, tapi dia bahas masalah B, C, D, bahkan masalah-masalah yang nampaknya tidak patut untuk dihadirkan dan dibahas di tengah-tengah mereka. Akhirnya gurunya pun masuk ke perangkap itu. Ya, akhirnya apa? Diabaikan, boleh. Gurunya mengabaikannya. Ya, ada mil iqbal, tidak adanya kefokusan. Gitu. Dan juga tarki ijabatihi. Seorang guru pun boleh untuk meninggalkan jawabannya. Maksudnya ketika ada seorang yang bertanya seperti itu, ya guru tersebut tidak menjawabnya. Ya, guru tersebut tidak menjawabnya. Kenapa? Nah, dilihat di situ ya. Fasukutu jawabun, karena diamnya seorang guru pun itu bisa menjadi jawaban bagi muridnya yang memahami terkait watak, kondisi, ya, ruh dari gurunya. Qala huwal a'mash, ini sebagaimana yang dikatakan oleh A'mash. Tafadhal, lanjut. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته. Baik, tamam. Barakallahu fiik. Warwaina hadza katsiran, dan kami pun telah banyak melihat ya perkara-perkara ini min jama'atin minasyuyukh, dari berbagai ya guru-guru kami, ya, dari guru-guru kami. Ya. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, beliau memperhatikan ya fenomena-fenomena yang terdapat pada guru-guru beliau, ya, minasyuyukh. Minhum, di antara gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu Al-Alamah Syekh bin Bas, salah seorang mufti, mantan mufti ya, kerajaan Saudi Arabia. Nah, yang terkenal akan kesolehannya. Farubbama sa'alahu, dan rubbama ya pernah beliau, yaitu Syekh Ibnu Bas rahimahullah taala, ditanya oleh seorang penanya, sailun. Ya, itu isim fa'il dari kata sa'ala yas'alu, bahwa sailun. Nah, amma tentang apa-apa, la yanfa'uhu, yang tidak bermanfaat, untuk dirinya, bahkan untuk thalib-thalib yang lain ketika mendengarkannya. Gitu. Tidak bermanfaat. Maka Syekh di situ apa? Syekh Ibnu Bas taroka ijabatahu. Ya, taroka fi'ilnya, asyaikhunya fa'il. Ijabatahu itu mansub kan, tandanya fathah, ijabata itu menjadi maf'ul bih. Ya, jadi Syekh bin Bas di sana di majelisnya meninggalkan jawabannya, artinya tidak menjawab pertanyaan si penanya tersebut. Ya. Wa amara al-qari'a ayyuasila qira'atahu. Nah, majelis-majelis para ulama itu memang mayoritas, rata-ratanya itu adalah majelis kitab, ya, majelis kitab, ya. Karena memang kita para ulama merupakan warisan keilmuan yang harus kita jaga, dan di antara cara menjaganya yaitu apa? Dengan membaca. Terkadang membaca sendiri itu cepat bosan, maka diadakanlah majelis-majelis seperti itu. Ya, baik itu nanti majelis-majelis sama membaca kitab secara sardan cepat. Ya, adapun yang seperti ini, ya, seperti yang kita lakukan saat ini, membaca satu paragraf, dua baris, tiga baris, kemudian dijelaskan ya secara detail apa yang dimaksud oleh penulis di sana. Nah, di majelis itu kemudian Syekh bin Bas amaro, langsung memerintahkan qori yang membaca kitab itu untuk melanjutkan qiraatahu, bacaannya. Jadi memang diabaikan pertanyaan si penanya tadi. Ya, au aja bahu bikhilafi qasdihi. Nah, jangan langsung cepat menilai seorang syekh yang meninggalkan atau tidak mau menjawab pertanyaan dari muridnya. Terkadang syekh itu menjawab, tapi dengan pertanyaan yang
menyelisihi maksud dari si penanya. Ya. Tapi intinya terkadang sampai kepada yang diinginkan oleh si penanya. Nah, ini sosok ya atau contoh terkait kealimannya seorang syekh atau seorang pengajar ketika dia bisa mengarahkan ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kiranya akan menimbulkan perselisihan di antara tulabul ilmi yang hadir di sana. Begitu. Adapun nanti ketika si penanya tidak puas dengan pertanyaannya, maka terkadang para ulama-ulama kita menyediakan waktu ya ba'da darsihi setelah dars pelajarannya itu untuk berdiskusi di sana. Allahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan nasihat pada pagi hari ini, tepatnya pada untayan yang ke-17 kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, di mana kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ilmu dan juga membela kehormatan ilmu. Karena dikatakan di awal paragraf tadi, innal ilmi hurmatan wafiratan. Sesungguhnya pada ilmu itu terdapat hurmah, yaitu kehormatan yang wafirah. Wafirah itu sangatlah besar. Ya, sangatlah besar. Di antaranya itu apa tadi? Membantah orang-orang yang menyelisihi syariat dari segi fatwanya, ya dari segi perbuatan dan perlakuannya. Dan juga di situ terdapat nasihat ya, agar kita tidak mengambil ilmu dari sembarang orang. Ya, ambillah ilmu dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Terkait perkataan nasihatnya itu sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan akidahnya pun adalah akidah yang lurus, tidak menyimpang. Ya. Bukanlah termasuk akidah-akidah murji'ah, bukanlah akidah-akidah mu'tazilah, bukanlah akidah-akidah khawarij. Ya, akidah yang bersih, akidah ahlussunnah wal jamaah. Yang memang berdalil bersumber dari Al-Quran wa Sunnah melalui pemahaman-pemahaman para ulama-ulama yang rasikh yang mendahulukan tiga kaum terbaik yaitu salafun salih. Siapa saja yaitu para sahabat, pemahamannya para sahabat, kemudian pemahamannya para tabi'in dan juga pemahamannya para tabi'un tabi'in. Tentu dengan menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak tiga generasi terbaik juga. Itu banyak sekali di kitab-kitab ya. Nah, ini penting kita pembelajar akidah, pembelajar bahasa Arab untuk mempelajari yang namanya adab, untuk mempelajari yang namanya akhlak. Ya. Ternyata itu juga telah disampaikan oleh seorang ulama, ya, yaitu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kemudian beliau berikan suatu perintah, anjuran, fanzuru amman, maka perhatikanlah dari siapa ta'khuduna dinakum, kalian mengambil agama kalian. Barakallahu fikum. Dan di antaranya apabila kita telah nanti mengajar, ya, telah kita akan mengajar, ya, maka tidak mengapa kita melakukan perkara-perkara yang telah dibawakan oleh Syekh tadi. Ya, tentunya itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada murid kita. Karena harapan besar kita letakkan pada murid kita kelak agar dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, bahkan ilmunya kalau bisa lebih dari gurunya. Ya, bukan hanya ilmu yang banyak tapi kebermanfaatannya bisa ngalir untuk orang-orang di sekitarnya sehingga bisa membawa orang-orang di sekitarnya masuk ke dalam surga bersama-sama dengannya. Ya, mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.